Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku penguji 1, Ibu Emma Wahyu Ningrum, SST, SKAP, NOS, MKes, Ibu Siti Haniah, SKAP, NAS, MKAP selaku penguji 2, dan Ibu Etika Dewi, CSST, SKAP, NAS, MKAP selaku penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya Windasari Dwiliana dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Latar belakang. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 21 tahun. Menurut beberapa ahli, karakteristik yang bisa dilihat adalah adanya banyak perubahan yang terjadi perubahan pada fisik. Nah, perubahan fisik itu bisa dilihat pada karakteristik seksual, seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki bisa tumbuhnya kumis, jenggot, serta suara yang semakin mendalam. Selain perubahan fisik, ada beberapa perubahan lainnya yaitu perubahan sosial, kognitif, bahasa, dan kreatif. Menurut Diananda 2018. Salah satu karakteristik remaja adalah memilih pergaulan yang cenderung lebih bebas tanpa terbelenggu aturan sekolah. Lingkungan pergaulan remaja di sekolah mempengaruhi perilaku sosial, seperti mencoba untuk minum minuman keras, menonton video porno, dan antisosial. Kurangnya interaksi dengan teman dan orang tua. Di mana terjadinya pada era globalisasi, remaja dapat menggunakan handphone atau gadget untuk mengakses berbagai jenis informasi di berbagai dunia, termasuk informasi gaya hidup, seperti penampilan yang menggunakan rok menggantung atau pendek, berbicara dengan bahasa alay, dan pergaulan keseharian mulai berubah. Jumlah penggunaan smartphone atau handphone secara global terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna, naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Untuk Indonesia, dari total 272,1 juta penduduk, pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Menariknya, di mana jumlah handphone atau smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, hampir 2 kali lipat jumlah pengguna internet. Nah, di mana hampir rata-rata orang Indonesia punya lebih dari satu handphone atau smartphone, sedangkan jumlah pengguna sosial media mencapai 160 juta jiwa dari Januari 2019 pada Januari 2020, jumlah penggunaan internet meningkat 17%. Perkembangan teknologi mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, terutama di bidang teknologi digital, termasuk jaringan dan internet, di mana banyak remaja yang terpengaruh dengan teknologi digital sejak awal kehidupannya. Saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 atau disebut juga COVID-19. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID dapat ditularkan melalui droplet, bersin, dan batuk. Memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia, sehingga WHO akhirnya menetapkan status pandemi untuk penyakit infeksi ini. Hal tersebut bahkan telah mendorong beberapa negara untuk menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini secara luas dan masif. Di Indonesia, tanggal 30 Juni 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan
2.875 kasus meninggal yang tersebar di 34 provinsi, sehingga pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga PSBB. Hal tersebut membuat remaja atau peserta didik libur dari kegiatan tatap muka di sekolah atau kampus dengan menggantikannya dengan metode pembelajaran online. Hal tersebut sehingga membuat anak remaja menggunakan media pembelajaran jarak jauh yang digunakan adalah seperti handphone, laptop, dan media elektronik lainnya. Walaupun begitu, terdapat ancaman dan bahaya dampak negatif penggunaan handphone yang tidak terkontrol khususnya pada remaja. Pada masa pendidikan dengan belajar online di rumah dapat berpotensi mengalami adiksi internet yang dinilai dari intensitas waktu yang digunakan seseorang untuk menggunakan handphone atau komputer atau segala macam alat elektronik lainnya. Penggunaan handphone atau gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak dan remaja. Menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih emosional, pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asyik bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, dan banyak memiliki dampak negatif yang akan muncul. Dampak negatif penggunaan gadget pada anak remaja yaitu perubahan tingkah laku sosial seperti pembangkangan, agresif, berselisih atau bertengkar, mengejek persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri. Di masa pandemi seperti ini, anak menghabiskan waktunya bermain gadget dibandingkan untuk belajar, sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengawasi durasi penggunaan handphone, smartphone, atau gadget. Selanjutnya adalah prasurvei. Berdasarkan hasil observasi pada bulan Maret 2021, menurut guru di SMP Gunung Jati Kembaran mengatakan perilaku siswa atau siswi saat pelajaran adalah kurang fokus dalam pembelajaran, mengobrol dengan teman, mengantuk jika diskusi, ada beberapa siswa tidak aktif, ada beberapa siswa yang masih saja belum bisa menyampaikan pendapatnya atau bahkan mengajukan pertanyaan. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, kurangnya disiplin, ada siswa sebagian yang tidak mengumpulkan tugas, dan di SMP Gunung Jati Kembaran diperboleh menggunakan handphone ke sekolah sebagai alat bantu dalam mencari materi dan sebagai alat komunikasi dalam pemberian informasi. Terkadang siswa-siswi menyalahgunakan penggunaan handphone untuk bermain game. Ada siswa yang merokok, bolos sekolah, atau tidak berangkat sekolah. Sekolah mengadakan jadwal tersendiri untuk melakukan pemeriksaan handphone. Apakah terdapat konten-konten yang tidak pantas di handphone tersebut? Untuk rumusan masalah yaitu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan fenomena yang muncul, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Adakah hubungan lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran? Tujuan penelitian ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Untuk tujuan khusus yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong penggunaan handphone pada anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 pada anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan perilaku sosial pada anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Yang kelima, untuk mengetahui hubungan lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Manfaat teoritis itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara nyata, memperkuat dan mengembangkan teori yang ada, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19 dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Untuk manfaat praktisi ada manfaat untuk bagi profesi keperawatan, bagi responden, bagi tempat penelitian, bagi institusi pendidikan, dan bagi peneliti. Kerangka teori.
Yang pertama adalah anak remaja. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Menurut Harlock tahun 1981, remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Menurut Monks dan kawan-kawan, tahun 2000 memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall, usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Menurut Kartonos, tahun 1990 dibagi 3, yaitu 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Perkembangan pada anak remaja merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif menuju kedewasaan. Perkembangan pada umumnya mencakup unsur-unsur menurut Umami tahun 2019 adalah adanya perubahan fungsi psikologis yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang dapat dilihat melalui adanya kemampuan dalam bertingkah laku sosial, emosional, moral, maupun intelektual. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada diri individu merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga perkembangan perubahan pada tahap kehidupan periode sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode sesudahnya. Yang ketiga adalah perubahan yang mengarah kepada pencapaian kematangan berupa kemampuan bertingkah laku secara fisik, sosial, emosional, moral, dan intelektual sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Pertumbuhan anak remaja. Menurut banyak ahli, bahwa pertumbuhan sebagai perubahan pada diri individu yang bersifat fisik dan dapat diketahui serta dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat dicontohkan dengan pertambahan berat badan, ukuran bentuk anggota badan, dan sebagainya. Perubahan fisik anak remaja pada masa puber membawa pengaruh terhadap sikap dan perilaku. Namun hal ini lebih disebabkan karena perubahan perilaku sosial terhadap anak remaja. Perubahan perilaku sosial terhadap anak remaja seperti ingin menyendiri, munculnya rasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya digemari, termasuk pada tugas-tugas sekolah dan kegiatan lainnya. Antagonisme sosial anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Emosi yang meninggi, menurunnya kepercayaan diri. Selanjutnya adalah perilaku sosial. Suasana yang saling ketergantungan, yang artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dan kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Bentuk dan jenis perilaku sosial pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, seperti kehidupan berkelompok. Kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu ada kecenderungan perilaku peran, seperti sifat pemberani dan pengecut secara sosial, sifat berkuasa dan sifat patuh, sifat inisiatif secara sosial dan pasif, dan sifat mandiri dan ketergantungan. Yang kedua adalah kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial, seperti dapat diterima atau ditolak oleh orang lain, suka bergaul dan tidak suka bergaul, sifat ramah dan tidak ramah, simpatik atau tidak simpati. Yang ketiga adalah kecenderungan perilaku ekspresif, ya seperti sifat suka bersaing dan tidak suka bersaing, sifat agresif dan tidak agresif, sifat kalem atau tenang secara sosial, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Nah, ada faktor-faktor pembentuk perilaku sosial, bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama adalah perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar dia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang
berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika dia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka dia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini, guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat mempengaruhi membentuk perilaku sosial siswa karena dia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua adalah proses kognitif, ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Contoh, misalnya seorang siswa karena selalu memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas, maka dia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya, yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas jasmani yang benar. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang biasanya berkata dengan kasar, maka perilaku sosialnya seolah keras pula ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata. Yang ketiga adalah tatar budaya. Sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi, misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani, yang terpenting adalah untuk saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak. Di Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 bahwa COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemi dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non-alam, yang tidak hanya menyebabkan kematian, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya. Penularan COVID itu melalui droplet, bersin atau batuk, dan memiliki tingkat tinggi penularan yang terjadi di belahan dunia, sehingga telah mendorong beberapa negara untuk menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini secara luas dan masif. Hal tersebut yang membuat remaja atau peserta didik libur dari kegiatan tatap muka di sekolah atau kampus dengan menggantikannya dengan metode pembelajaran online, sehingga penggunaan handphone atau penggunaan alat elektronik lainnya seperti smartphone, laptop, dan lain-lain itu meningkat, di mana handphone adalah telepon genggam seluler adalah perangkat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau disebut juga portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Dan handphone memiliki banyak manfaat untuk kepentingan sekolah atau pendidikan dan lain-lain. Berikut beberapa contoh penggunaan handphone dalam pendidikan adalah pertama, sebagai alat hitung, sebagai alat bantu menerjemahkan bahasa secara digital, sebagai sarana bimbingan siswa seperti SMS, mengerjakan PR untuk saatnya belajar, dan lain-lain. Sebagai alat mengambil gambar atau foto untuk bahan belajar, sebagai alat permainan perburuan kosakata bahasa secara digital, dan ponsel kini bisa disamakan dengan komputer kecil, bisa mengecek email, melakukan pencarian online, dan merekam podcast, dan lain-lain. Pada generasi ini, telepon genggam atau handphone mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lebih lengkap, bahkan mendekati fungsi komputer personal. Generasi 4 ini disebut juga Fourth Generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. 4G juga memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video, conference, online game, dan lain-lain. Sehingga banyak anak remaja yang sekarang menggunakan
handphone untuk kepentingan pendidikan. Selain kepentingan pendidikan, bisa digunakan untuk rekreasi atau untuk permainan. Lama penggunaan handphone dapat mempengaruhi pada prestasi belajar dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dan pengalihan asuh kepada pembantu membuat pergaulan anak tidak terkontrol dan cenderung negatif. Perasaan dan emosi anak akan menjadi labil, mereka mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang negatif dalam pergaulannya. Penggunaan handphone minimal 2 jam. Apabila penggunaan handphone setiap hari dan melebihi batas waktu penggunaan dapat mempengaruhi psikologi anak seperti bermain handphone daripada melakukan aktivitas yang lainnya. Penggunaan handphone yang terlalu lama akan berdampak bagi kesehatan anak dan tingkat agresif pada anak. Intensitas merupakan suatu tingkatan atau ukuran keseringan seseorang dalam melakukan kegiatan yang didasarkan rasa senang terhadap suatu kegiatan tersebut. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas penggunaan handphone yaitu frekuensi dan durasi dan isi. Frekuensi seperti seberapa sering seseorang menggunakan handphone atau smartphone dalam sehari, dalam seminggu, atau dalam sebulan. Durasi seperti seberapa lama seseorang menggunakan smartphone dalam sehari, dan isi seperti apa saja yang diakses penggunaan dalam menggunakan smartphone atau handphone. Faktor penyebab penggunaan handphone adalah ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari tingkat sensation seeking yang tinggi. Sensation seeking atau biasa disebut pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan sensasi kompleks, serta keinginan untuk mengambil resiko baik secara fisik maupun secara sosial. Yang kedua adalah self-esteem yang rendah. Self-esteem itu sendiri adalah evaluasi dari individu terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia. Yang ketiga adalah kepribadian berekstraversi yang tinggi. Yang keempat adalah kontrol diri yang rendah. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua adalah faktor situasional. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mengaruh pada penggunaan handphone sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Hal ini menunjukkan faktor kesepian, kesedihan, stres yang menyebabkan penggunaan handphone. Faktor sosial. Faktor sosial sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan handphone untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara lama dengan individu yang lain. Faktor sosial lain yang mempengaruhi seperti kelompok, keluarga, serta status sosial. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini berkaitan dengan tingginya paparan media tentang handphone dan berbagai fasilitasnya. Untuk kerangka konsep yaitu ada dua, di mana variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen lamanya penggunaan handphone dan variabel dependen perubahan perilaku sosial anak remaja. Nah, di mana ada faktor penyebab penggunaan handphone seperti faktor internal, faktor situasional, faktor sosial, dan faktor eksternal yang dapat menyebab lamanya penggunaan handphone. Dan ada perubahan perilaku sosial anak remaja yaitu ada jenis perilaku sosial, yaitu ada kecenderungan perilaku peran, kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial, dan kecenderungan perilaku ekspresif. Nah, untuk yang diteliti ada dua, yaitu lamanya penggunaan handphone dan perubahan perilaku sosial anak remaja. Untuk jenis penelitian adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif korelasi cross-seksional. Untuk lokasi penelitian adalah di SMP Gunung Jati Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa atau siswi di SMP Gunung Jati Kembaran sebanyak 109 responden. Sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dari proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada.
di mana pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Sampel penelitian sebanyak 86 responden. Untuk variabel penelitian ini adalah ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen adalah lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19, dan untuk variabel dependen adalah perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Definisi operasional. Variabel yang diukur adalah ada 3, di mana yang pertama adalah karakteristik responden, yaitu usia dan jenis kelamin. Usia atau umur responden yang terhitung dari responden lahir sampai ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian. Jenis kelamin, untuk mengetahui identitas seksual yang dimiliki sejak lahir. Alat ukurnya adalah kuesioner. Untuk hasil ukur untuk usia ada 3, yaitu 12-15 tahun, 15-18 tahun, 18-21 tahun. Untuk jenis kelamin yaitu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Skalanya adalah ordinal. Untuk yang kedua adalah variabel independen, lamanya penggunaan handphone selama pandemi COVID-19. Lama atau durasi anak menggunakan handphone setelah melakukan aktivitas sekolah atau belajar dan lain-lain. Alat ukurnya adalah kuesioner. Hasil ukurnya ada 3, yaitu tinggi dengan skor 55-80, sedang dengan skor 28-54, rendah dengan skor 0-27. Skalanya adalah ordinal. Yang ketiga adalah variabel dependen, perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Perilaku sosial adalah suasana saling tergantungan, yang artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk alat ukurnya adalah kuesioner. Hasil ukurnya ada 3, yaitu baik dengan nilai skornya adalah 54-64, sedang 44-53, kurang 34-43. Untuk skalanya adalah menggunakan skala ordinal. Pengolahan data dan analisa data. Untuk pengenalan data yaitu ada editing, coding, scoring, entry data, tabulating, dan cleaning. Untuk analisa data adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Untuk analisis univariat, data umum dalam penelitian ini meliputi gambaran tentang karakteristik, nama siswa atau siswi, umur, jenis kelamin, dan penyebab penggunaan handphone. Kemudian data yang didapatkan dilakukan tabulasi. Data khusus dalam penelitian ini meliputi variabel lama penggunaan handphone dengan perubahan perilaku sosial. Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan tabulasi silang. Dalam penelitian ini, analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui lama penggunaan handphone dengan perubahan perilaku sosial anak remaja di SMP Gunung Jati Kembaran. Analisis bivariat menggunakan analisis uji korelasi Rang-Spearman. Uji ini digunakan untuk menilai hubungan variabel independen, lama penggunaan handphone, menggunakan skala ordinal, dan variabel dependen perubahan perilaku sosial menggunakan skala ordinal. Etika penelitian. Etika penelitian merupakan pedoman yang harus diketahui oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi penulisan proposal, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi hasil penelitian, di mana etika penelitian meliputi yang pertama adalah informed consent. Informed consent merupakan persetujuan responden untuk dijadikan subjek penelitian. Sebelum diajukannya informed consent kepada responden, peneliti menjelaskan apa yang diteliti dan tujuan penelitian. Apabila responden bersedia, maka responden diminta untuk menandatangani informed consent. Yang kedua adalah confidentially. Confidentially merupakan kerahasiaan data responden yang didapatkan mulai dari pengumpulan data sampai publikasi hasil penelitian, di mana semua informasi yang telah dikumpulkan pada peneliti dijamin kerahasiaannya. Dalam penelitian ini menggunakan coding untuk mengganti identitas responden. Potential benefits. Potential benefits merupakan manfaat yang diberikan kepada responden untuk pengembangan teori. Peneliti harus menjelaskan kepada responden bahwa
Melalui penelitian ini, responden memiliki kontribusi dalam pengembangan teori terkait dengan tema peneliti. Yang keempat adalah potential harm. Potential harm merupakan kemungkinan risiko yang diperoleh responden. Penelitian harus menjelaskan kemungkinan risiko yang didapat responden dan upaya yang akan dilakukan peneliti untuk mengurangi risiko tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.